sholat Jum'ah dan di luar sholat Jum'ah, kemudian direkam oleh Al-Quran dalam surah Muhammad. Mari kita baca apa petunjuk Allah SWT yang bisa kita ambil ibrahnya dari surah Muhammad ayat ke-16. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yastami'u yang mendengarkan ilaika kepadamu. Kalimat yang dipakai sebenarnya menarik. Kalimatnya menggunakan tambahan huruf sin dan ta yang berfungsi lit-talab. Biasanya fungsi lit-talab ditujukan untuk menunjukkan kesungguhan. Seperti misalnya istighosah, isti'anah, istisqa misalnya, untuk menunjukkan kesungguhan orang dalam mencari sesuatu. Karena itu misalnya kata istima' biasanya dimaknakan kesungguhan orang di dalam mendengarkan. Jadi kita bisa melihat kenapa Allah menggunakan kata yastami'u. Bukan misalnya sami'a yasma'u misalnya, tapi menggunakan fungsi litolab di sini karena memang secara zahir nampaknya mereka sungguh-sungguh mendengarkan. Menarik ya. Jadi secara zahir physical appearance mereka itu dia seakan-akan ingin menunjukkan bahwa mereka pay highly attention kepada Rasulullah SAW. Kan itu Quran menggunakan kata yastami, ya, kata yastami. Hatta idza kharaju, dan itu menarik. Penampilan zahirnya seakan-akan orang mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi padahal dia tidak mendengarkan. Ini yang menarik. Ya, hatta kata Allah SWT, idza kharaju, ketika mereka sudah keluar min indika dari sisimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru nampak aslinya. Dan inilah uniknya Al-Qur'anul Karim menurut saya dan jelinya Al-Qur'anul Karim. Bayangin kalau Al-Qur'an tidak menggunakan kata istama'a misalnya, menggunakan kata sami'a misalnya, maka secara zahir dia juga tidak serius dalam mendengarkan, dan karena tidak serius mendengarkan maka wajar kalau tidak faham. Ya, ini menarik. Menggunakan istama'a untuk menunjukkan mereka serius di dalam mendengarkan dan seperti orang yang sungguh-sungguh ingin memahami penjelasan Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Kenyataan realnya adalah ketika dia keluar dari majelis Rasulullah SAW, dia seperti orang yang tidak mendengarkan dan memahami apa-apa. Masya Allah. Dan begitulah karakter orang munafik. Zahirnya nampak seperti orang beriman, dalamnya sebenarnya dia tidak memiliki iman. Zahirnya nampak seperti orang yang mendengarkan sesuatu, tapi secara batin dia tidak mendengarkan. Orang bule menyatakan hearing but not listening. Hearing dia, tapi tidak listening. Dan kira-kira pernyataan itu yang lebih tepat untuk menggambarkan kalimat may yastami'u ilaih. Hatta idza kharaju min indika, sampai ketika dia keluar dari sisimu. Qalu, mereka berkata lilladzina utul ilma. Mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT. Masya Allah. Siapa mereka? Ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nanti sahabat itu adalah alladzina utul ilma. Orang-orang yang Allah beri ilmu. Ini bedanya ya. Jadi mestinya istima melahirkan ilmu dan Allah yang memberikan ilmu, tapi untuk orang-orang munafik Allah tidak berikan ilmu. Qala, kemudian mereka berkata, madza qala anifa. Ya, setelah itu mereka berkata kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, ini sebagai kalimat yang positif, sebagai penghargaan atau appraisal dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina utul ilma, ya. Madza qala anifa. Ini ucapannya orang munafik. Madza, apakah qala yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan anifa. Anifa ismul fa'il istiqnaf. Ya, kita mungkin istiqnaf permulaan ya. Jadi anifa itu just right now. Baru saja yang tadi. Apalagi ya kalau kita berkata sesuatu yang baru saja diucapkan, itu mestinya kita tidak lupa, kita tahu mesti. Ini menarik ucapannya. Madza qala anifa. Dia hadir di tempat, tapi dia bertanya madza qala anifa. Karena itu para ulama tafsir memahami ucapan madza qala anifa ini dalam pengertian yang pertama, ala sabilil istihza wal istighfaf. Jadi tujuannya adalah untuk mencaci maki dan menganggap ringan. Menganggap
tidak ada kepedulian kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bukan orang yang bertanya misalnya karena dia tidak paham, tapi ala sabilil istihza. Dia memang menghinakan. Seperti memang dia tidak memberikan perhatian sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menarik, apa yang diungkapkan Al-Quran dengan kalimat madza qala anifa. Madza qala anifa. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ana lam altafit ila qawlihi. Seakan-akan dia menyatakan, saya tidak perhatikan. Saya tidak menoleh kepada, saya tidak memberikan atensi saya kepada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang dia tidak memberikan perhatian, dia istighfar, anggap tidak ada tidak memberikan perhatian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan madza qala anifa. Al-Quran kemudian merespon dan memberikan gelaran mereka dengan kalimat yang sangat menakutkan kalau kita pikirkannya. Ulaikal ladzina, kata Al-Quran, ulaikal ladzina taba'allah ala qulubihim. Mereka ini adalah orang yang Allah kunci mati hatinya, di stem. Toba itu di stem. Jadi kalau kita punya beli air mineral, kemudian ditutup dengan tutupnya itu, kemudian ada tutup plastiknya itu sehingga tidak bisa kebuka lagi dan tidak bisa dimasukin apa-apa lagi. Nah, biasanya ada stem ya. Do not accept if broken stem, ada tulisannya stem ya, atau sealed juga sama. Jadi dia sudah di stem, sudah tidak bisa lagi dibuka lagi. Kalau kita ada surat kemudian di stem sudah tidak bisa lagi, namanya toba. Bayangkan, hati itu sebenarnya adalah wadah untuk menerima berbagai macam ilmu ya. Seperti yang kita diskusikan kemarin, bahwa tempat kita mendapatkan ilmu itu adalah hati kita menurut Al-Qur'anul Karim ya. Karena itu Al-Qur'an menyatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Karena mestinya ilmu itu masuk melalui sodar kita dan nanti terus berproses sampai melahirkan keimanan ke dalam hati kita, keteguhan ke dalam hati kita, keyakinan ke dalam hati kita ya. Nah, ini menarik. Jadi alatnya, tempat menerima ilmu itu ditutup oleh Allah SWT. Sehingga tidak bisa lagi dia menerima apapun. Hidayah tidak masuk, ilmu tidak masuk. Jadi nanti orang yang kayak begini, meskipun dia berusaha istimewa ya. Jadi persis seperti yang kita diskusikan ya. Jadi rumusannya adalah mata kita, telinga kita, akal kita adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Nanti ini kalau kita manfaatkan, ini membawa ilmu dan masuk ke dalam hati kita. Karena itu orang ini menggunakan apa? Telinganya, istimewa dia sudah. Matanya memperhatikan Rasulullah SAW dan seterusnya. Tapi tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena tadi. Karena ini cuman, kita ini bisa nampak melihat. Tapi kalau dia tidak terhubung kepada hati, dia tidak punya fungsi apa-apa. Itu seperti jasmani yang tidak terhubung dengan ruhani kita. Maka dia tidak akan memberikan bekas apa-apa. Itu poinnya sebenarnya. Makanya di ayat ini Allah menyatakan, ya kenapa kok tidak bisa? Karena tidak nyambung dengan sisi ruhaninya, yaitu hatinya. Nah, Allah mensil atau menstem, menutup mati ya, hati mereka sebenarnya ya akibat saja. Akibat apa? Akibat sikap mereka. Istimewa tapi tidak memberikan perhatian. Hearing tapi tidak listening. Ya, nampak seperti mendengarkan tapi tidak paying attention. Itu yang mengakibatkan, akibatnya end result-nya ditutup hatinya. Kalau hatinya sudah ditutup, ya nggak ada. Nggak dapat ilmu dia. Nah, kalau ilmu sudah tidak dapat, hati yang mestinya mengendalikan pribadinya, mengendalikan dirinya, lihat kata Al-Quran, wattaba'u ahwa'ahum. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena itu menarik, seperti konklusi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seingat saya, itu persis menarik. Ibnu Qayyim misalnya menyatakan ini adalah pasangan yang sangat tepat, kata Ibnu Qayyim, karena pasangan Allah fajama'a lahum, kata
atau fajumi'a lahum baina ittiba'il hawa wad dhalal alladhi huwa, kata Ibnu Qayyim ya. Allah menggabungkan sekarang gabungan yang sesuai antara ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu, dengan ad-dhalal. Ya. Karena apa? Karena dia adalah buahnya. Orang yang berada dalam kesesatan, maka dia pasti mengikuti hawa nafsu. Orang yang berada dalam hidayah, dalam huda, maka dia pasti bertakwa. Karena itu buahnya. Buah hidayah adalah takwa. Buah dhalalah adalah ittiba'ul hawa. Nah, karena tadi tidak ada ilmu yang melahirkan hidayah, maka akibatnya adalah ittiba'ul hawa. Dan itu indahnya Al-Quran ya. Jadi kalau rohani kita itu mati, karena tadi pintu untuk menghidupkan rohani yaitu ilmu, ya sama lah badan kita hidup kalau dikasih konsumsi makanan, ada nutrisinya. Rohani kita, nutrisinya adalah ilmu. Nah kalau dia tidak bisa masuk ilmu dan hidayah, maka mati dia. Nah kalau mati, manusia kemudian hidup dengan apa? Ya dengan hawa nafsunya. Itulah kenapa Al-Quran menyatakan wattaba'a hawa. Masya Allah, indahnya ayat ini untuk menunjukkan. Jadi mestinya, Quran itu menggambarkan mestinya dari jasad, nanti dari jasmani, itu ujungnya ke ruhani. Alatnya dipakai, karena dia hadir di hadapan Rasulullah SAW. Istimak kepada Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW. Semua cara untuk mendapatkan ilmu sebenarnya, sumber hidayah sebenarnya. Dan bayangkan, kita renungkan ya, yang ngasih nasihat Rasulullah SAW. Ya, telinganya tidak sakit, matanya tidak sakit, hatinya sebenarnya oke. Hadir pada Rasulullah SAW. Tapi kalau orang itu hanya menggunakan aspek fisik, ya tidak bisa, karena ilmu itu nanti masuk ke dalam bagian ruhani manusia. Nah kalau dia ada penyakit ruhaninya itu, tidak masuk. Apa penyakitnya itu? Tidak paying attention dan seterusnya. Itu juga kalau kita mencari ilmu. Ya berapa banyak misalnya santri tidak mendapatkan barokah dari ilmunya. Kenapa? Karena ada penyakitnya itu. Menyepelekan guru, tidak takzim kepada guru misalnya. Ah ini apa dan seterusnya. Maka biasanya sama. Habis itu dia lupa. Apa tadi ya? Dan seterusnya. Karena yang memberikan ilmu itu sebenarnya Allah SWT. Kapan? Ya setelah Allah melihat usaha yang kita lakukan. Makanya menarik kalau kita perhatikan ya, ada sekian banyak proses mencari ilmu yang bisa kita pikirkan melalui ayat ini. Orang yang sama-sama hadir, tapi kenapa kok kemudian kok tidak timbul the fruit of knowledge-nya itu kok tidak timbul? Nah, fruit of knowledge itu adalah, fruits of learning itu adalah knowledge. Ya, buah dari kita belajar itu adalah ilmu atau hidayah. Dan hidayah itu mengantarkan kita menuju takwa, mengantarkan kita menuju surganya Allah SWT. Lah begitu toh urutannya itu. Nah ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada penyakit tadi. Ya, basornya oke, udhunnya oke, tetapi kemudian dia tidak memiliki apa namanya? Kalau kita sekarang menyebut mungkin syarat belajar yang benar, ya tidak mengikuti ta'lim yang benar, ya karena menyepelekan Nabi, tidak perhatian pada Nabi, akibatnya apa lihat? Ditutup oleh Allah hatinya. Masya Allah ya. Kalau sudah ditutup, tidak akan hasil. Akibat paling jauh adalah hatinya mati. Nah kalau mati, maka ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Itu akibatnya. Makanya Imam Qatadah menyatakan, orang munafik itu ada dua, kata Imam Qatadah. Rajulun aqala anillah, fantafa'a bima sami'ah, wa rajulun lam yaqil, walam yantafi bima sami'a. Yang pertama adalah orang yang berpikir dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Yang kedua adalah orang yang berpikir, yang tidak berpikir dan tidak mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan. Ada juga yang membagi jadi tiga. Manusia itu dibagi jadi tiga. Fasami'un amilun, wasami'un aqilun, wasami'un ghafilun tarikun. Yang pertama, orang yang mendengar dan mengamalkan, orang yang mendengar dan yang berpikir, orang yang mendengar dan orang yang lalai. Ada yang mendengar kemudian diamalkan, ada orang yang mendengar kemudian difikirkan, dan ada orang yang mendengar dan dia melupakannya. Mana yang terbaik? Tentu sami'un amilun. Ya.
Paling tidak ya sami'un aqilun. Nah, tapi yang paling terjelek sami'un ghafilun. Ya. Ini siapa? Munafik tadi. Sami'un ghafilun. Lebih baik lagi sami'un aqilun, tapi belum bisa melaksanakan. Dengar, difikir, mantuk-mantuk, tapi tidak melaksanakan. Ya, itu namanya sami'un aqilun. Nah, terakhir tentang sahabat yang mendengarkan Rasulullah SAW sungguh-sungguh apa yang terjadi, mereka benar-benar menjadi alladzina utul ilma. Dan urutannya jelas, orang kalau sudah dikasih ilmu oleh Allah SWT, Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukan ditinggikan satu derajat, darajat. Jadi untuk menunjukkan Allah bisa semakin meninggikan dia, meninggikan dia, meninggikan dia terus. Jadi dia di-upgrade terus oleh Allah SWT. Ruhaninya di-upgrade, dunianya di-upgrade, semuanya lah. Itu kebahagiaan bagi orang yang alladzina utul ilma, utul ilma. Imam Al-Laits dari Mujahid menyatakan, al-ulama ashabu Muhammad. Ulama adalah para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamma hadra Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad bin Jabal hadir, ketika Mu'ad bin Jabal sakaratul maut, qila, dikatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Aba Abdurrahman, usina. Wahai Mu'ad bin Jabal atau Abu Abdurrahman, berikanlah kami wasiat. Qala ajlisuni, kata dia, duduklah kalian di sini. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Innal ilma wal imana makanuhuma. Kata Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, sesungguhnya ilmu dan iman itu ada tempatnya. Masing-masing ada tempatnya. Ilmu ada tempatnya, iman ada tempatnya. Manibtaghahuma wajadahuma. Siapa yang mencari keduanya, dia juga akan menemukan keduanya. Yaqulu dzalika thalatha marrat, dan dia mengucapkan 3 kali, ya. Al-ilmu wal iman makanuhuma, manibtaghahuma wajadahuma. Yaqulu dzalika thalatha marrat. Apa kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, iltamis ilma inda arba'ati rahtin. Carilah ilmu terhadap 3 orang ini, 3 kelompok ini. 1, kepada Uwaimir bin Abi Darda, kepada Salman Al-Farisi, kepada Abdullah bin Mas'ud, dan kepada Abdullah bin Salam. Untuk menunjukkan tadi, ya, alladzina utul ilma. Ibnu Jauzi juga menuliskan di dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, dia menulis banyak sahabat-sahabat yang mencocoki kalimat walladzina utul ilma. Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dari kemudian an ayyihim an Abdullah bin Mas'ud, hadisna an ashabi Rasulillah, ceritakan kepada kami dari sahabat Rasulullah SAW. Dari siapa? Menjawab Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kemudian Ali menjawab? Gimana itu Abdullah ibnu Mas'ud? Kata Ali bin Abi Thalib ini, ya, qara al-Quran, alima sunnah, summantaha. Kata Abdullah bin Mas'ud itu membaca Al-Quran, memahami sunnah, dan seterusnya, ya, untuk menggambarkan alimnya Abdullah ibnu Mas'ud. Bagaimana hadis? Nah, ceritakan kepada kami tentang Hudzaifah. Ali menjawab, a'lamu ashabi Muhammad bil munafikin. Sahabat Nabi yang paling faham, yang paling tahu tentang orang munafik, beliau. Abu Darda, oh apalagi Abu Darda itu orang yang penuh dengan ilmu, kata dia. Dengan Ammar itu orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mencampurkan iman, ya, di dalam darah dan dagingnya, kata dia. Dan karena itu api neraka tidak punya bagian pada darahnya Ammar misalnya. Dan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bagaimana para sahabat itu mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. As-Sa'di misalnya menyatakan, idza ikhtalafan nas fi syai'in, apabila manusia itu berselisih dalam sesuatu, fakhudhu bima qala Umar, maka ambillah oleh kalian apa yang dipilih oleh Umar, diucapkan oleh Umar. Qala Ibnu Mas'ud, inni la ahsabu Umar dhahaba bi tis'ati a'syaril ilm. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud lebih memilih siapa? Umar, ya. Memilih Umar bin Khattab dengan
3/10 dari ilmu. Ahmas menyatakan, dan masih banyak ya, saya singkatkan saja, jadi untuk menunjukkan betapa para ulama kita itu menunjukkan bagaimana para sahabat itu sebagai orang-orang yang Allah anugerahi dengan ilmu. Ibnu Sirin misalnya menyatakan, Allahumma abqini ma abqait Ibnu Umar aqtadi bih. Ya Allah, hidupkanlah aku ya sepanjang Abdullah bin Umar masih hidup, karena aku akan mengambil iqtida, aku akan mengikuti beliau, kata dia. Saking apanya, untuk menunjukkan betapa berilmunya Abdullah ibnu Umar. Ya. Oke, itu singkatnya untuk menunjukkan sekali lagi, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana sebenarnya kita ini harus mencari ilmu. Carilah ilmu dengan menggunakan 5 panca indera kita, akal kita, dengan adab-adabnya, ya, zahir batinnya, yang kemudian usaha kita itu insya Allah akan melahirkan ilmu, melahirkan hidayah, yang ujungnya kemudian melahirkan takwa kepada diri kita. Jangan mencari ilmu seperti orang munafik yang mencari ilmu hanya untuk show off saja di depan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak pernah memperdulikan, sehingga kemudian Allah menutup hatinya, dan kemudian yang dia ikuti hanyalah hawa nafsunya belaka. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi